semuanya, perkenalkan aku Septia Nindita, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Melalui video ini, aku akan mengajak kalian menelusuri lebih jauh tentang Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto yang berada di Bantul, Yogyakarta. Museum ini sangat recommended dan tidak ada HTM loh. Yuk datang ke Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto, dibangun sebagai memori kolektif serta wahana edukasi mengenai kisah perjuangan Presiden kedua Republik Indonesia. Museum ini diresmikan pada tanggal 8 Juni 2013 bertepatan dengan tanggal dan bulan kelahiran Jenderal Soeharto. Ketika memasuki gerbang, pengunjung akan disambut oleh sebuah patung Jenderal Besar HM Soeharto yang terbuat dari perunggu setinggi 2,5 meter dan prasasti peresmian museum di sebelahnya. Pembangunan Memorial Jenderal Besar HM Soeharto diprakarsai oleh Bapak Probo Sutejo yang merupakan salah satu adik dari Jenderal Soeharto. Memorial ini dibangun di atas tanah kelahiran Pak Harto, yakni di Dusun Kemusuklor, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kemudian di sebelah kiri, pengunjung akan dapat menyaksikan kolam ikan yang terdapat patung anak kecil sedang mengembala kerbau bertuliskan dalam bahasa Jawa, Soeharto Nguyang Kebo, yang berarti Soeharto memandikan kerbau. Patung ini menceritakan keseharian Soeharto di desa pada masa kecil. Kemudian di dekat kolam terdapat sebuah musola yang megah. Lanjut berjalan ke sisi kanan, terdapat relief falsafah kepemimpinan Jawa dan Bapak Soeharto yang sedang melaksanakan sholat. Falsafah 3 sa ini menjadi pedoman Pak Harto dalam memimpin bangsa. Sa pertama, seorang pemimpin harus selalu sabar atine, artinya harus selalu dalam keadaan sabar. Sa kedua, seorang pemimpin harus soleh pikolahe, artinya harus selalu taat beribadah kepada Allah. Sedangkan sa ketiga adalah sareh tumindae, artinya seorang pemimpin harus selalu bijaksana dalam bersikap dan bertindak dalam memerintah negeri ini. Memorial Jenderal Besar HM Soeharto dibangun di atas tanah milik keluarga Pak Harto dengan luas lahan 3.620 meter persegi. Selanjutnya, pengunjung dapat singgah di pendopo utama. Pendopo ini merupakan aula seluas 400 meter persegi yang merupakan bangunan multifungsi. Biasanya digunakan sebagai pusat informasi, tempat edukasi sejarah perjuangan Pak Harto, tempat memberikan motivasi wawasan kebangsaan dan nasionalisme, maupun arena pagelaran seni dan pemutaran film sejarah bangsa. Setelah dari pendopo utama, pengunjung akan langsung diarahkan masuk ke bagian-bagian penting dari Museum Diorama. Bangunan diorama ini berada tepat di depan pendopo utama. Diorama dibangun di atas lahan yang dahulunya merupakan rumah tinggal dari kakek Jenderal Soeharto, yakni Eyang Atmosudiro. Ketika memasuki diorama, pengunjung akan disambut dengan selasar A, yakni terowongan yang cukup artistik berisi dokumentasi foto dari Jenderal Soeharto selama masa perjuangannya. Diorama ini dibagi menjadi 5 selasar, yakni selasar A, B, C, D, dan E. Selasar B menyajikan informasi mengenai serangan umum 1 Maret 1949. Pada waktu itu, Soeharto muda masih menjadi letnan kolonel. Beliau yang mempersiapkan dan memimpin serangan tersebut. Keberhasilan dari serangan itu, Belanda akhirnya angkat kaki dari Indonesia. Kemudian Panglima Besar Jenderal Sudirman menjuluki Letkol Soeharto sebagai bunga pertempuran. Nah, kemudian di sini lanjut ada perintah siasat perang yang dikeluarkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman yang bertanggalkan 12 Juni dan 10 Juni 1948. Berikutnya ada juga peta perjuangan gerilya TNI yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, lanjut di sini ada diorama ya. Ada diorama pertempuran, ada Hotel Tugu, kemudian kedudukan pos-pos Belanda tentara yang ada di kota Jogja pada waktu itu. Lanjut di selasar C menyajikan informasi mengenai pembebasan Irian Barat. Belanda mengingkari janjinya untuk mengembalikan Irian Barat 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat, yakni 27 Desember 1949. Lebih dari 10 tahun upaya diplomasi mengalami kegagalan. Presiden Soekarno kemudian menoleh kepada jenderal perang yang paling cemerlang, yakni Maijen Soeharto pada waktu itu.
Persiapan dan pergerakan militer besar-besaran yang dilakukan oleh Maijen Soeharto menyebabkan Belanda menyerah di meja perundingan di Amerika Serikat. Irian Barat akhirnya kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Kemudian Selasar D berisi tentang penjelasan pemberontakan G30 SPKI. Partai Komunis Indonesia yakni PKI melakukan skenario pembunuhan kepada para pemimpin tinggi TNI AD. G30 SPKI juga berupaya mendemisionerkan Insinyur Soekarno dari kursi kepresidenan. Kemudian Maijen Soeharto dengan melalui sisa-sisa pasukan TNI di ibu kota yang setia kepada Pancasila melakukan perlawanan terhadap kudeta PKI. Maijen Soeharto berhasil membalik keadaan. Kudeta PKI gagal, kemudian PKI ditetapkan sebagai partai terlarang di Indonesia. Kemudian lanjut ke sisi berikutnya, terdapat diorama mengenai gambaran suasana ketika Maijen Soeharto melakukan laporan kepada Presiden Soekarno. Nah, kemudian ada pula suasana kediaman Pangkostrat yaitu Maijen Soeharto di Jalan Agus Salim nomor 38 Jakarta. Terakhir adalah Selasar E, menceritakan masa kepemimpinan Presiden Soeharto atau dikenal dengan masa pembangunan dan masa Orde Baru. Pada masa ini, Pak Harto berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan bangsa secara bertahap dan berkelanjutan. Targetnya adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa yang kuat dalam pertanian atau daulat pangan dan didukung industri yang tangguh. Pada akhir masa jabatannya, Presiden Soeharto berhasil membawa Indonesia sebagai macan Asia. Kemudian berikutnya dijelaskan berbagai keberhasilan yang diraih oleh Presiden Soeharto selama masa kepemimpinannya, mulai dari program Pelita, keberhasilan dalam bidang pertanian, pertahanan, hubungan internasional, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah keluar dari diorama, pengunjung dapat berjalan ke sisi kiri. Di sini terdapat tulisan Memorial Jenderal Besar HM Soeharto dan relief dari Bapak Soeharto yang sedang melaksanakan sholat. Setelah keluar dari diorama, pengunjung dapat melihat rumah singgah keluarga dari Jenderal Soeharto yang berada di sebelah halaman belakang. Pengunjung tidak diperkenankan masuk karena rumah ini digunakan oleh keluarga Pak Harto jika ada yang berkunjung ke desa Kemusung. Lanjut, di sebelah kanan dari rumah singgah keluarga terdapat sebuah petilasan di mana dulunya Jenderal Besar HM Soeharto dilahirkan. Nah, kemudian untuk tempat petilasan ini sudah dibangun dengan pendopo dengan artistik berwarna biru senada dengan rumah singgah yang ada di sebelahnya. Di sebelah belakang petilasan terdapat sumur milik keluarga Pak Harto yang umurnya lebih dari 130 tahun. Sumur ini sudah ada sejak Pak Harto lahir. Kemudian bisa dilihat dari lingkungan museum ini sangat tertata, asri, sejuk karena ada banyak tanaman-tanaman dan juga pepohonan. Untuk bisa masuk dan belajar dalam museum ini, para pengunjung tidak perlu membeli tiket karena gratis tanpa dipungut biaya. Pengunjung hanya diarahkan untuk mengisi buku kehadiran saja. Presiden Soeharto merupakan pemimpin paling lama dalam sejarah Indonesia modern. Beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia yang kedua dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General. Dalam bahasa Indonesianya berarti Sang Jenderal yang tersenyum. Hal ini dikarenakan raut mukanya yang selalu tersenyum, baik di muka pers
atau dalam setiap acara resmi kenegaraan. Presiden Soeharto juga dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Beliau merupakan peletak dasar strategi pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.